suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Amin. Masih bersama kami di channel Ensiklopedia Komunikasi. Channel yang diproduksi oleh Strategic Communication Center atau SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung. Seperti biasa, kami akan hadirkan informasi seputar komunikasi, baik yang berhubungan dengan teori komunikasi, penelitian, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu paradigma penelitian? Secara umum, paradigma penelitian dapat dipahami sebagai kerangka berpikir atau pandangan filosofis yang mendasari seluruh proses penelitian, dari pertanyaan hingga metode dan interpretasi. Definisi dari para ahli. Thomas Kuhn, 1962 menjelaskan bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan dan persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan yang lainnya mengenai bagaimana masalah harus ditangani dan dipahami. Lawrence B. Moleong atau Hormon dalam Moleong 2005 atau 2012 mengatakan bahwa paradigma adalah cara dasar kita berpikir, berpersepsi, menilai dan bertindak terhadap realitas, memungkinkan peneliti memilih metode berdasarkan landasan ontologis dan epistemologis yang dikutip dari UMN Knowledge Center. Bogdan dan Bicklin, 1982, menyebut paradigma sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian, dikutip dari e-Jurnal Pascasarjana UNG. Menurut Populix, mengutip Lincoln and Guba 1985, paradigma mencakup 4 unsur penting, yaitu ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi, dikutip dari Populix. Unsur filosofis paradigma. 1. Ontologi. Apa yang dianggap nyata atau hakikat realitas. 2. Epistemologi. Bagaimana pengetahuan diperoleh. 3. Metodologi. Teknik dan prosedur penelitian. 4. Aksiologi. Peran nilai dalam penelitian. Fungsi dan peran paradigma. Menjadi landasan filosofis dan metodologis bagi penelitian. Memadukan perumusan masalah, strategi pengumpulan data, hingga interpretasi hasil. Membedakan komunitas ilmiah satu dengan yang lainnya berdasarkan sudut pandang dan metodologi. Jenis-jenis paradigma penelitian secara umum. Beberapa paradigma utama yang sering digunakan dalam penelitian sosial antara lain: 1. Positivisme. Dipengaruhi filsufi seperti Auguste Comte, memahami realitas sebagai sesuatu yang objektif, konkret, dan bisa diukur. Peneliti dan objek penelitian dipisahkan secara jelas. Fokus pada generalisasi, sebab akibat, dan netralitas data. 2. Post-positivisme atau interpretatif. Realitas dianggap ada, tetapi tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh peneliti. Hubungan peneliti dan objek ditandai interaktif, menggunakan triangulasi, dan hasilnya bersifat kontekstual. 3. Konstruktivisme. Realitas adalah konstruksi subjektif individu. Kebenaran bersifat relatif. Pengetahuan dibentuk melalui skema kognitif dan pengalaman manusia. 4. Kritis. Realitas sosial dihasilkan dari struktur kekuasaan, kritik ideologi penting. Penelitian bertujuan membongkar struktur dominasi dan mendorong transformasi sosial. 5. Pragmatisme. Tidak ingin terjebak antagonisme antara positivisme dan konstruktivisme. Menekankan metode yang sesuai untuk menjawab masalah praktis, bisa kuantitatif atau kualitatif. Paradigma penelitian komunikasi. Dalam konteks penelitian komunikasi, paradigma yang digunakan mengacu pada pendekatan filosofis dari penelitian sosial, tetapi dengan perhatian khusus terhadap proses komunikasi dan makna. 1. Paradigma positivis, ilmiah atau klasik. Melihat komunikasi sebagai fenomena yang bisa diukur secara objektif, menganalisis pola sebab akibat dalam interaksi komunikasi. 2. Paradigma konstruktivis atau interpretatif atau alami, memaknai komunikasi sebagai konstruksi makna, fokus pada bagaimana pelaku memberi makna melalui tanda dan simbol dalam konteks sosial.
3. Paradigma kritis. Menekankan komunikasi sebagai arena konflik kekuasaan dan ideologi. Penelitian diarahkan untuk membongkar struktur dominan dan memberdayakan masyarakat. 4. Dinamika perkembangan. Pergeseran paradigma dalam komunikasi dari klasik atau positivisme, Marxisme Hegelian ke paradigma kritis atau mazhab Frankfurt menandai dorongan untuk penelitian yang lebih emansipatoris dan reflektif sosial. 4. Contoh aplikasi dalam penelitian komunikasi. Berikut beberapa contoh nyata untuk memperjelas paradigma. Paradigma positivis, contoh penelitian komunikasi, mengukur pengaruh frekuensi iklan terhadap niat beli konsumen. Paradigma konstruktivis atau interpretatif, contoh penelitian komunikasi, studi makna yang dibangun pengguna media sosial terhadap narasi berita. Paradigma kritis, contoh penelitian komunikasi, analisis wacana mainstream membentuk stereotip tujuannya, mengubah narasi dan pemberdayaan. Demikian episode Ensiklopedia Komunikasi kali ini. Jika konten ini memberikan manfaat untuk Anda, tolong dukung channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Dari teori hingga cerita, ini dunia komunikasi kita. Selamat datang di Ensiklopedia, tempat bicara jadi makna. Dari sains ke kehidupan nyata, komunikasi jantung semesta. Mari dengar baik pahami setiap pesan yang tersembunyi dengan bahasa gerak. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna.